karena ini salah satu mobil yang murah. Sekarang lampunya dia udah proyektor. Dia pakai mesin 1500 cc dan dia sudah DOHC. Ini salah satu mobil yang cukup inovatif dan cukup canggih ya, karena jadi hari ini kita bakalan bahas unit dari pabrikan Jepang nih, yaitu Suzuki. Kenapa kita akan bahas ini? Karena ini salah satu mobil yang murah dan ramah untuk di kantong. Jadi teman-teman bisa jadi buat pilihan untuk mudik karena mobilnya 100 jutaan, tapi kelebihannya ada banyak. Nah, apa aja? Kita bahas satu-satu dari depannya. Ini adalah Suzuki SX4 tahun 2010 yang facelift. Jadi di tahun 2010 itu ada dua, yaitu ada yang non facelift dan di pertengahan 2010 dia melakukan facelift. Nah, di facelift ini bedanya dari yang sebelumnya adalah, jadi untuk SX4 2010 facelift sekarang lampunya dia udah proyektor. Nah, ini jadi bikin cahayanya jadi lebih terang dan jelas tentunya. Dan yang sebelumnya itu dia belum proyektor. Untuk lebihnya cuma dari grill aja yang berbeda. Dan di sini ada fog lamp tentunya, serta ada body kit. Karena jenis ini adalah Suzuki SX4 yang X-Over, yaitu varian tertinggi. Untuk di bawahnya itu ada namanya X-Roll. Nah, untuk X-Roll ini dia tidak ada fog lamp dan headlampnya dia belum juga proyektor dan HID, itu dia. Nah, untuk mesinnya kita buka bagian mesinnya. Nah, untuk varian mesinnya kita lihat langsung aja mesin dari SX4 ini. Kita buka ya. Oke. Ini dia untuk bagian mesinnya. Ya. Untuk varian SX4 tahun 2010 X-Over ini dia pakai mesin 1500 cc dan dia sudah DOHC. Beda dengan mobil-mobil yang lain seperti Honda Jazz dan Yaris, dia masih SOHC. Nah, kelebihannya itu dia kayak gitu. Nah, sisanya semuanya standar. Dia juga udah ada ABS, terus fitur-fitur yang lainnya yang dulu di zamannya itu belum ada. Jadi ini cukup untuk bagian keamanannya, untuk safety-nya dia ini cukup lengkap walaupun tidak selengkap mobil-mobil yang sekarang. Itu dia. Nah, itu untuk bagian depan dan mesinnya. Kita lihat ke bagian sampingnya. Di bagian samping ini dia pakai velg dengan ring 16 dengan profil 195/60. Untuk mobil jenis crossover, karena dia lebih tinggi, karena dia crossover ini ciri-cirinya di sini dia ada over fender yang warnanya tidak sewarna body, jadi warna hitam. Dan velgnya ini dia masih alloy biasa gitu. Dan karena ini mobil keluaran 2010, jadi sayangnya setnya itu dia masih ada di fender, belum ada di spion. Untuk ke bagian atasnya karena dia tipe crossover, nah lebih enaknya dia udah ada roof rail. Jadi buat teman-teman yang mau mudik bawa barang yang banyak tapi nggak boleh banyak-banyak juga, jadi bisa beberapa barangnya disimpan di atas dan ditambahkan oleh roof rack gitu, karena roof railnya di sini sudah ada. Di sampingnya juga ini dia ada set body molding dengan emboss SX4 gitu. Nah, ini buat melindungi kalau misalnya bagian sampingnya terbentur tidak langsung ke body gitu. Nah, untuk bagian kacanya dia udah ada talang air, dari sebelumnya udah ada talang airnya. Kita lihat bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya
dia antenanya masih antena yang lama, belum shark fin antena. Dia di sininya harusnya ada antena di sini yang panjang, dan di sini ada lampu yang terintegrasi dengan pengereman. Terus di sini juga dia nggak ada roof spoiler ya, dia gini aja biasa. Tapi spesialnya di sini dia sudah ada defogger gitu, dan dibantu dengan wiper bagian belakang gitu. Dan mobil ini juga tidak dilengkapi dengan kamera mundur karena head unitnya masih head unit yang biasa. Untuk bagian belakangnya di sini cuma ada tulisan X-over, terus S-Export, dan ini yang membedakan dengan X-Road, yaitu body kit di bagian belakangnya gitu. Jadi lebih kelihatan banget ini bahwa ini adalah mobil crossover gitu. Nggak usah lama-lama. Nah, ini kita bakalan lihat bagasinya karena bagasinya itu cukup luas. Nah, bisa dilihat bagasinya ini lumayan gede banget buat mobil ukuran segini gitu loh, dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena ini bisa dibilang muatlah 2 koper yang besar, atau misalnya bawa belanjaan kemana-mana. Ini bisa disimpan tas-tasnya di sini, masih gede banget. Dan kalau gak cukup bisa disimpan di roof rail tadi di atas ya. Tuh, dan di sini dia ada ban serepnya, dan kayaknya ini ban serepnya juga belum pernah turun karena bersih banget tuh. Kayaknya sih belum pernah dipakai ya. Jadi harusnya sih mobilnya nggak pernah bermasalah dari segi ban gitu. Langsung aja kita lihat bagian interior ya. Ini kita ke dalam. Nah, sekarang ada di bagian belakang mobil S-Export. Di sini nggak terlalu banyak dan lumayan lega sedikit, tapi di sini kakinya pas banget. Ini posisi saya nyetir di depan tadi, dan kalau saya di belakang ini karena tinggi saya 174 cm, jadi ini ngepas banget. Cuma di belakang ini headroomnya lumayan ada lah, sekitaran 1 kepal tangan. Terus di sini juga ada armrest yang nggak begitu besar dan nggak ada cup holdernya karena mungkin pada zaman itu belum rame dipakai. Jadi cuma ada armrest gini aja kecil, dan ini sebenarnya bisa muat 3 orang. Jadi dua orang dewasa dan mungkin 1 orang anak-anak. Cuma lebih propernya buat 2 orang karena headrestnya cuma ada 2. Dan di joknya juga belum ada isofix. Dan di sini dia ada hand grip yang tipe lipat seperti ini. Dan semuanya di sini ada cup holder serta ada 2 buah speaker di belakang. Nah, di belakang ini juga ada asbak yang bawaan dari sananya. Cuma buat lampunya ini dia masih halogen ya. Jadi itu, dan enaknya nih karena dia ada tutupan, di sini masih ada buat space nyimpen barang-barang yang ringan-ringan gitu. Jadi kalau misalnya tadi di belakang udah diisi penuh, mungkin mau nyimpen barang-barang yang lebih mudah dijangkau, bisa disimpan di sini gitu. Nah, sekarang untuk bagian depannya, kita lihat bagian depannya. Nah, sekarang untuk bagian depannya ini sebenarnya menurut saya pribadi mobil ini di zamannya 2010 ini salah satu mobil yang cukup inovatif dan cukup canggih ya, karena di speedometernya ini ada sebuah MID yang bisa menginformasikan konsumsi bahan bakar berapa kilometer per liter, yaitu secara real time. Nah, terus di sini juga dia ada informasi untuk berapa range kita berjalan, terus berapa suhu untuk di luar, sama di sini ada trip A dan trip B. Nah, ini juga kilometernya masih 86.000. Jadi untuk mobil keluaran tahun 2010 ini cukup rendah kilometernya. Jadi nggak sampai 10.000 per tahunnya. Nah, di sini
Juga ada sebuah setir yang masih bagus, yang masih kulit jeruk. Cuma emang tengahnya ini agak-agak gerundil-gerundil gini, udah lecet-lecet. Dan di sini dia ada tombol untuk setting volume audio di MID yang di tengah gitu. Nah, bedanya dari yang sebelum facelift itu informasi MID yang ada di MID sekarang itu ada di tengah. Nah, karena ini udah facelift, jadi di tengahnya ini sudah berpindah ke MID di speedometer. Nah, yang di tengah ini berubah jadi speaker. Jadi dia di depan itu ada 5 buah speaker gitu. Jadi 2 tweeter dan speaker bawah 2, dan di tengah ini ada speaker, dan suaranya SX4 ini cukup terkenal dengan suara audionya yang lumayan enak gitu. Nah, MID-nya ini dia masih yang standar, masih yang cuma bisa radio. Terus kebetulan ini cuma ada aux, jadi nggak ada USB, dan CD aja udah, karena itu di tahun 2010 belum ada head unit yang double din atau LCD gitu, belum banyak. Dan ini AC-nya masih tipe puter-puter. Di sini juga ada konsol-konsol, ada pematik di sini. Terus di sini ada 2 buah cup holder, dan di door tray masing-masing ada 1 buah cup holder. Nah, di sini juga karena ini tipe tertinggi, jadi dia sudah auto retractable dan electric mirror. Sementara untuk power window-nya yang auto itu cuma ada di driver aja. Auto down dan auto up. Sisanya semua masih manual itu. Nah, ini adalah yang SX4 yang matic. Jadi ini bagian transmisi matic. Sementara untuk handbrake-nya dia masih model tarik. Dan joknya ini dia bahannya kain. Jadi sebenarnya plusnya bahan kain adalah kalau misalnya mobil kita terjemur di parkiran, itu kita mau masuk, pas kita mau dingin AC, mobilnya nggak begitu lama panasnya. Beda dengan jok yang berbahan kulit. Walaupun emang lebih enak untuk dibersihkan, tapi dia akan menyerap panas lebih lama itu. Dan untuk bagian depan dia lampunya dua-duanya masih halogen. Terus di sini ada tombol buat fog lamp, dan ini cuma bisa tilt aja, belum bisa teleskopik gitu. Jadi penasaran ini untuk harganya sekarang itu udah berapa, karena dulunya itu dia lumayan tinggi sekitar 200 jutaan. Nah, untuk harga barunya itu sekarang untuk harga bekasnya sekarang itu cuma sekitar 100 jutaan aja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, karena mobil ini juga kebetulan mau dijual juga, jadi ini akan dijual di angka kurang lebih 104 juta dengan posisi langsung balik nama ke pembeli. Jadi terima panjang pajaknya, karena sekarang pajaknya sedang mati, lagi diurus. Jadi cepet-cepetan aja buat teman-teman, karena kondisinya masih rapih banget ya, cuma minor-minor dikit aja. Interior masih pada bagus, AC dingin. Jadi buat jangan sampai teman-teman ketinggalan stoknya. Kalau misalnya teman-teman mau untuk unit ini, nanti cek aja di deskripsi, di situ ada kontak sama link. Dan mobil ini juga ada nanti di channelnya Main Mobil gitu. Jadi jangan lupa kunjungin channelnya Main Mobil juga. Nanti linknya ada di deskripsi. Di situ ada banyak, terutama mobil-mobil Eropa seperti BMW gitu. Kita akan bahas mobil-mobil murah di sana gitu. Termasuk ini cuma sekitar 104 juta aja, masih boleh nego, dan kilometernya masih 86.000. Ya, kemungkinan itu aja untuk video kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai berjumpa dan enjoy.